Dear Lord, what a wonderful song and a wonderful prayer. Tuhan, kalau Engkau sudah meninggalkan surga dan mati bagi kami, ajar kami juga bersedia untuk menerima kasih-Mu dan menjadi pribadi yang belajar untuk juga mempedulikan orang lain. Tuhan, kalau Engkau sudah meninggalkan kemewahan surga dan Engkau sudah meninggalkan segala kemuliaan surga demi mengasihi kami manusia-manusia yang sebetulnya tidak layak dan berdosa. Ajar kami juga mulai mengerti, melihat, mendengar, melangkah, melakukan dan menggunakan hidup kami sesuai dengan apa yang Kau lakukan. So will I, seperti yang lagu tadi katakan, so will I go to the place where you are. Pergi ke tempat di mana Engkau ada, pergi ke tempat di mana Engkau mengutus kami. Mengatakan, melakukan, melihat, mengembangkan diri seperti yang Engkau inginkan dan yang sudah Engkau contohkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini yang sudah berbicara banyak lewat puji-pujian. Sekarang kami mau mendengar sabda firman-Mu, pembacaan Alkitab dan sedikit uraian pendek. Tuhan bantu hamba-Mu boleh mengkomunikasikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meyakini hadir-Mu di antara kami. Semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat. Ya, saya biasa naik itu dari lift di sana langsung naik. Tapi hari ini saya coba lewat di situ jadi rada-rada kaget. Buat saya baru. Terus tadi kata anak-anak muda, enggak kok biasanya juga begitu ya. Iya, welcome and keren banget ya. Dulu zaman saya masih muda enggak ada tuh begitu-begituan. Jadi you are blessed ya dengan segala facility, dengan segala creativity yang ada untuk bisa beribadah dan menikmati satu kesempatan bersekutu pelayanan seperti yang kamu punya hari ini. Oke, kita mau belajar hari ini tema satu yang katanya alive with a purpose. Ini kayaknya gak ada baterainya atau bagaimana ya kok gak nyala. Oke, sudah nyala ya. Alive with a purpose. Tadi Henry nanya, itu apa artinya alive with a purpose? Siapa yang tahu alive with a purpose temanya apa? Artinya apa? Ayo, zaman sekarang Inggris, Mandarin, bahasa apa lagi selain Indonesia? Udah digembar-gemborkan ya dari SD, SMP, SMA. Alive with a purpose, alive. Semangat, hidup ya. Dengan satu tujuan. Orang kalau punya tujuan itu hidupnya pasti berbeda. Orang kalau nggak ada tujuan bisa lewat as times goes by. Ketika waktu lewat, kita nggak tahu ada di mana, kita udah ngapain, kita udah pakai waktu kita. Daya kita, uang kita untuk apa tuh nggak jelas, habis aja begitu. Saya sudah umur 64 tahun ini ya. Tadi ketemu salah satu kepala sekolah BPK yang ternyata adalah dulu gurunya anak saya, Airin. Airin sekarang umurnya sudah 37 menjelang 38 ya. Dia pakai masker. Ibu gak ingat saya ya? Jelas lah gak ingat atuh dah ya. Saya umur 64 lagi anak saya sekolah SMA tuh udah berapa puluh tahun yang lalu dia pakai masker lagi ya. Aduh bapak siapa ya? I'm sorry deh. Dia buka maskernya lalu dia sebutkan namanya dan dia bilang dia adalah guru anak saya. Dan sekarang menjadi kepala sekolah di BPK ya. Times goes by begitu cepat, ada begitu banyak kehidupan bisa berubah, ada begitu banyak peluang bisa berbeda. Dan saya menemukan kalau kita menemukan tujuan waktu kita muda. Waktu SMP, karena kalau SD masih belum jelas ya, keputusan apa masih belum. Cara pikiran kamu, otak kamu berfungsi, berpikir dan menentukan belum sampai. Tapi kalau udah SMP, SMA, apalagi kuliah udah matang. Kalau kalian belum menemukan tujuan, kalian akan kemungkinan drifting away-nya oleh dunia, ke bawah hanyut oleh segala godaan dunia, materialisme, hedonisme ya. Zaman sekarang yang aneh-aneh lebih besar, gampang terbawa-bawanya. Tapi kalau mulai dari remaja, kalian sudah menemukan tujuan and grip it, rooted it ya, strongly, berakar dalam. Saya percaya apapun yang terjadi, kalian punya sesuatu yang berharga seperti pohon yang akarnya tertanam kuat. Dan tahu bagaimana mencari air untuk menjaga supaya dia tetap hidup. Dan menjaga pohon itu tidak tumbang karena dia berakar dalam. Itu pada waktu remaja. Usia kalian ya. Saya ada hari ini, saya kuat sampai hari ini menghadapi banyak badai karena saya dari remaja. Tuhan
tolong saya mengenal dia dan saya merespon dia dengan baik. That's what I want to share with you. Saya mulai cerita dengan satu cerita tentang 2 orang bersaudara. Ada yang kenal? Ada yang kenal dengan mereka? Ini adalah satu bintang film terkenal. Yang satunya adalah Queen sebetulnya. Tapi Queen yang jelek, Queen of Meth. Tahu gak meth? Meth itu adalah satu jenis heroin yang sangat berbahaya sekali. Jadi inilah adik kakak yang dari rumah tangga yang broken home. Ya, kokonya itu adalah Thomas Arnold, aktor dan komedian terkenal. Sekarang mah udah tua, ya mungkin dia aktor kira-kira seumuran saya lah gitu ya, udah tua ya. Tapi ceritanya menarik sekali ya. Jadi waktu muda mereka itu sangat dekat, adik kakak itu baik, tapi keluarganya nggak baik ya. Mamahnya itu aneh banget ya, tidak memberikan contoh dan anjuran yang positif bagi anak-anaknya. Sehingga waktu anak lakinya masa remaja, dia mulai dengan main-main dengan alkohol, dibiarin aja. Dan yang lebih cilaka waktu adik yang perempuan yang namanya adalah Lori Arnold ya. Umur 14 jatuh cinta sama seorang begajulan. Tahu begajulan? Ya, berandalan. Pedofil bahkan yang suka ngerjain anak-anak kecil untuk hubungan yang tidak baik, hubungan orang dewasa dengan anak kecil, pedofil itu ya. Umur 26 sama mamanya dikasih, gila gak tuh mama? Disuruh kawin, rusak lah. Singkat cerita Lori punya kehidupan yang rusak, menikah dengan laki-laki yang jauh lebih besar daripada dirinya pada waktu dia masih remaja. Beda kalau dia udah umur 30 nikah sama orang umur 38. Sama kalau kamu masih umur 14 nikah sama orang 26, itu beda banget. Beda banget. Ya, jadi jangan main, gak apa-apa. Anak muda nikah sama orang yang sudah dewasa, sama orang dewasa menikah orang yang lebih tua itu beda. Jadi Lori hidupnya sudah hancur, rusak, kena pergaulan bebas, pakai narkoba, cerai, punya anak, kawin lagi sama geng motor, rusak lagi. Kokonya lihat begitu sedih banget dan merasa rumah tangga itu papa-mamanya gak benar dan dia pergi dari keluarga itu, membangun hidup sendiri dan kokonya ketemu tujuan hidup dan menjadi orang baik, jadi aktor terkenal yang berhasil. Jadi komedian berhasil. Tapi adiknya ini setelah kawin cerai saudara sekalian ya, dia kemudian menikah lagi dengan seseorang yang membuat dia bukan cuma jadi pengguna, pengedar, tapi pembuat heroin dan disebut sebagai ratu pembuat heroin yang paling sukses di usia muda. Umur 20-an hasilnya udah 200.000 US dollar. Itu wah, bukan sekarang 200.000 US, gede. Dulu kira-kira mungkin tahun berapa ya dia tuh ya? Seumuran mungkin tahun 70-an gitu, 80-an lah. Itu gede 200.000 US dollar seminggu. Jadi sebulan tuh kira-kira hampir 1 juta dolar. Gede enggak? Hitung sebenarnya hampir 15 miliar gitu ya. Wah, gila-gilaan dia hidup. Ya, ketangkap polisi, di penjara seumur hidup. Kokonya udah pikir udah bohong, udah gak bisa ditolong nih adiknya ini. Tapi sebagai kakak, dia punya tujuan, dia sayang sama dedeknya. Dia perjuangkan dengan lawyer terbaik karena dia punya uang ya. Dan adiknya hanya ditahan di penjara 15 tahun. 15 tahun tetap lama daripada seumur hidup. Bebas, kirain jadi orang baik, belum ketemu tuh tujuan hidup. Makanya saya cerita kalau nggak dari muda ketemu sampai tua tuh susah dapetnya, banyak benturannya. Hilang lagi, jualan heroin lagi, di penjara lagi 10 tahun. Sampai pada penjara kedua dia belajar, dihajar, dia menemukan dia seperti hidup dalam neraka. Hidupnya itu sia-sia, gak berguna, memalukan. Gak ada yang bisa dibanggakan walaupun pernah menghasilkan uang banyak. Dan singkat cerita dia mulai mengalami turning point of life. Perubahan hidup, dia diubah oleh Tuhan jadi orang baik dan bisa keluar dan memulai hidup. Walaupun bekerja dengan gaji cuma 1,6 dolar per jam, bayangin. Dari 200.000 US dollar seminggu sekarang 1 jam digaji cuma 1,68 dolar. Beda banget. Tapi dia mau bekerja dengan baik, dia mau menghidupi dirinya, keluarga, dia gak mau anaknya seperti dulu. Dia gak mau jadi mama yang jeblosin anaknya sendiri. Dan kemudian dia membangun hidup dan dengan adiknya berkata, aku mau ceritain hidupku ini supaya menjadi pembelajaran bukan kebanggaan. Makanya lahirlah kisah dan kemudian difilmkan Queen of Meth. Kisah daripada Lori Arnold bersama dengan kokonya ya, dia adalah adik daripada Tom Arnold.
Jadi di sini saya mau ceritakan di awal pentingnya hidup sejak muda memiliki tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup yang benar itu datang daripada pengenalan akan Tuhan. Kalau dari muda kita nggak punya tujuan hidup, seusia kalian belum tahu hidup untuk apa, belum tahu hidup milik siapa, belum tahu hidup mau jadi apa, kenapa, dan gak ada koneksi sama Tuhan, gak serius mikirin Tuhan, firman Tuhan, persekutuan untuk menolong kita berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya. Guys, be careful, you can be whatever you are, but you got lost. Kamu bisa jadi apa saja, bahkan lori. Aduh, kalau lihat dia lagi mudanya cantik loh, ya. Makanya gak heran dia dikejar banyak cowok gitu kan. Saudara sekalian, tetapi hidupnya itu tersia-siakan berpuluh-puluh tahun. Tapi indahnya Tuhan kita tuh tetap sabar. Ada amin? Seperti lagu tadi. So kita sudah belajar tentang tema dari kitab Efesus. Tentang siapakah aku dari kacamata surat Efesus ya. Di dalam minggu-minggu ini teman-teman udah belajar bagaimana engkau adalah seorang yang dipilih dan dikasih. Orang yang dipilih dan dikasih itu berharga gak? Berharga. Ya kan? Kamu bisa jadi anak orang tuamu, belum tentu orang tuamu mengasihi semuanya dengan sama. Orang tua kadang-kadang jujur aja, ya kan? Sedikit banyak ada piensinnya gitu kalau bahasa dewanya. Tahu gak piensin? Ada sedikit bedanya. Oh, lebih sayang si Cuci, lebih sayang si Koko daripada. Ada gak pernah merasa gitu gak? Ya, jadi ketika merasa dipilih dan dikasih itu beda. Saudara memang mengasihi itu semua sama, tetapi kadar kasih yang dinyatakan itu bisa terasa berbeda atas orang-orang tertentu. Tuhan bilang aku mengasihi Yakub dan bukan Esau. Bukan Tuhan benci Esau tidak mengasihi, cuman cara mengasihinya beda. Dan dipilih dikasih itu berharga, jangan disia-siakan. Dan teman-teman bilang kamu yang ada di dalam Kristus adalah orang yang dipilih dan dikasih oleh Allah. Jadi itu kita udah belajar, jangan sia-siakan. Itu identitas pertama kita. Kedua, walaupun Tuhan memilih dan mengasihi kita manusia karena diciptakan segambar serupa dengan Allah, masing-masing unik, uniquely different setiap orang. Dan Tuhan kasih setiap orang dengan spesial. Tetapi kita ini manusia yang mewarisi sifat berdosa karena nenek moyang kita pertama memilih melawan Allah, tidak percaya kepada Tuhan, memilih jalan sendiri untuk mau hidup seperti yang Tuhan inginkan tapi dengan cara sendiri. Hidup yang oke lah, ikutin cara Tuhan tapi maunya Tuhan tapi cara saya. Tuhan bilang gak bisa ya. Dan mereka memilih cara membelakangi Tuhan, jatuh dalam dosa. Kita ketiban semuanya, oh salahnya Adam. Tapi kita dengan sukarela memilih setiap pilihan berdosa melawan Tuhan. Dari kecil sampai gede. Gak ada yang ngajarin, anak-anak bisa menjadi egois, bisa jadi iri, bisa dengki, bisa marah, bisa curang. Ya kan? Bisa harming others, saudaranya. Hurting others. Gak ada yang ngajarin, kadang-kadang cuma lihat sebetulnya kehilangan daya untuk memilih yang baik dengan sempurna. Tetapi bersyukur kepada Allah, kita belajar di minggu sebelumnya. Efesus pasal 2, ada anugerah Allah yang menyelamat kita di dalam Yesus Kristus yang berkorban bukan karena kita baik. Karena kita berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menolong kita. Nah hari ini kalau kita sudah dipilih dikasih, walaupun kita gagal dan salah, Tuhan tetap mengasihi kita dan menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. So what? So kita menjadi orang yang seyoganya hidup bergairah, alive. Dengan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan tujuan yang tetapkan Tuhan dikatakan di dalam Efesus pasal kedua ayat yang ke-10 bagus sekali. Saya mau teman-teman menghafal ayat ini. Semua ayat hafalan yang saya bisa hafal sampai hari ini bukan belajar waktu saya udah sekolah Alkitab. Saya hafal waktu saya seumur kalian lomba baca Alkitab tuh bareng sama mamanya Andrew itu masih di bawah saya berapa tahun tuh. Saya pernah jadi pemimpin kelompok PA ya. Yang wah apa cepat-cepat baca Alkitab selalu nomor 1, dapat ayat nomor 1. Wah, termasuk cepat saya dulu ya, zaman dulu kan gak pakai handphone begini, baca Alkitab. Wah cepet-cepetan, tebak-tebakan, pantomim, bak. Wah hitungan 2 detik langsung ketahuan. Seneng banget dulu, jadi itu masa-masa saya belajar firman Tuhan. So usia kalian juga belajar. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan sebelumnya. Dan Dia mau, kita ulangi sekali lagi. Katakan nama sendiri. Karena Lili, kamu sebut namamu jangan Lili ya. 3, 2, 1. Karena Lili ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang disiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau
lili hidup di dalamnya. Tutup mata, bayangkan sekali lagi. Saya, setiap kamu adalah ciptaan, bikinan buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk cuman ada? No, untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau setiap kita hidup di dalamnya. Saya akan kupas satu persatu ya. Dengan waktu yang tidak panjang. Karena kita ini buatan Allah. Kata buatan itu bukan kata cuman buatan kayak jadi-jadian aja gitu, senang-senangan. Itu istilah yang dipakai adalah poema, karya seni, mahakarya. Seperti istilah yang kita pakai untuk puisi. Nah kalau kita ingat kata puisi, puisi itu gak ada kata yang tiap jeda, tiap huruf yang muncul sekalipun menggambarkan satu makna. Bahkan setiap titik noktah pun punya arti. Kalau firman Tuhan mengatakan kita ini poemanya Allah, teman-teman, adik-adik ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Anda dan saya ini adalah ciptaan Allah yang unik. Mahakaryanya Tuhan, puisinya Allah yang setiap orang berbeda. Walaupun Anda mungkin bagi dunia, bagi orang tuamu tidak secantik, secakap, sepintar yang lain. Tapi bagi Tuhan engkau berharga, engkau unik. Engkau dan saya bukan kebetulan jadi seperti adanya kita. Kita ini bukan produk massal maupun kembar 7, kembar 2, kembar 16. Gak ada yang kembar 16 ya. Ada loh orang punya banyak ya kayak apa tuh banyak sekali kayak kelinci gitu banyak anaknya. Wah, a rare case. Nggak ada yang sama. Saya tahu gimana, saya belajar mental health juga kan. Kalau anak kembar, satunya sakit. Satunya berapa persen sakit? Belum tentu sakit gitu ya. Jadi menarik sekali. Tiap kita unik, spesifik, masterpiece-nya Allah. Bilang kanan kiri, gue masterpiece-nya Allah. Gini-gini gue masterpiece-nya Allah. Ya saya kelihatan bagi orang lain anak aneh. Tapi buat Tuhan saya masterpiece. Gue pesek tapi buat Tuhan gue masterpiece. Gue sipit buat Tuhan gue masterpiece. Gue gak tinggi bagi Tuhan saya adalah masterpiece-nya dia. Amin. Kalau you gak percaya you are masterpiece-nya Tuhan ini bermasalah. Karena ke depan kamu akan selalu minder. Orang yang gak percaya, mengerti, menerima, mengimani kita masterpiece-nya Allah. Itu hidupnya gak ada kepercayaan diri. Tapi begitu kita yakin kita melihat hidup kita beda. Dan yang kedua dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini adalah pengertian dengan istilah bahasa yang mengatakan kita ini sekali percaya kepada Tuhan Yesus diciptakan ulang. Kan tadi saya bilang kita unik terus berdosa. Udah retak, udah rusak. Sebagus-bagusnya sesuatu ciptaan yang mahal kalau udah rusak. Udah gak ada harganya, turun harganya. Betul gak? You beli handphone paling bagus, jatuh, retak. Dijual lagi, harganya sama enggak? Kagak. You beli mobil yang paling bagus, tabrakan, ringnya rusak. Dijual lagi, dibenerin. Tapi udah pernah tabrakan, harganya sama enggak? Kagak sama. Seperti kaca udah rusak. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Yesus Kristus kita diciptakan ulang. Di-recreate ulang, dibangun ulang. Itu kalau saya pakai kayak kintsugi. Percahan-percahan hidup kita. Mungkin kita salah, lagi kecil, lagi remaja. Biasanya banyak sekali kalau lagi kecil gak dihitung karena belum ngerti. Mulai kalian loh, setiap perbuatan salah diperhitungkan dengan serius loh. Kenapa? Karena udah ngerti. Ya udah bisa belajar, udah bisa mikir istilahnya. Otaknya mulai berfungsi. Thinking, ini frontal cortexnya udah jadi. Setiap pikiran yang diungkapkan lewat perasaan dan perilaku bahkan sikap. Itu diperhitungkan Tuhan. Nah setiap kekeliruan, kesalahan, apalagi sudah jadi perbuatan. Ada yang dari remaja seperti Lori, umur 14 udah mikir yang enggak. Ya enggak? Betul enggak? Coba jujur. Kapan pertama kali kamu diam-diam udah mikir salah, jelek, kotor? Ya, ada enggak? Gak ada yang tahu tapi Tuhan tahu. Oke? Ini mic saya jalan apa enggak sih? Jalan enggak? Aku kok rasanya enggak jalan ya. Tapi Yesus sanggup membuat kita jadi ciptaan yang baru, memperbaharui. Tidak otomatis tetapi potensi untuk merubah cara pikir, kontrol diri, self-regulasi, emotional stability. Semua daripada kita dalam masa perkembangan Tuhan ciptakan ulang. Supaya kita menjadi ciptaan baru yang lebih dari sekedar menjadi makhluk biologisnya. Kalau orang dioperasi plastik, cuman luarnya aja, hidungnya diperbaiki, matanya dibagusin gitu kan. Kalau saya udah tua, diangkat, di lift, facelift supaya rada kelihatan muda. Cuman luarnya, yang Tuhan lakukan bukan luarnya biologisnya, dalamnya.
punya hidup baru yang rohani, yang kekal, yang mulia, kapasitas untuk menyukai yang baik dan benar, peka kepada dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan rindu melakukan apa yang berguna, bernilai, berkontribusi buat orang. Istilahnya rindu menjadi imago Dei, gambar ciptaan Tuhan yang mula-mula. Dan itu adalah istilah baru yang sekarang terkenal dengan menjadi orang yang sehat dan utuh secara mental. Sekarang tuh istilah kesehatan mental itu penting banget. Dan usia kalian adalah usia yang perlu peka. Karena saya lihat kesehatan mental dengan ciptaan baru di dalam Kristus itu mempunyai kesimilaritian yang sangat dekat. Orang yang sehat mempunyai pengenalan akan diri, penerimaan diri, kapasitas mengembangkan diri. Orang yang sehat mempunyai kapasitas mengatasi stres, tekanan hidup, tantangan dengan sewajarnya dengan baik. Orang yang sehat punya kapasitas untuk belajar dan produktif di dalam hidup. Dia suka belajar, suka bekerja, suka menghasilkan sesuatu yang baik, berguna. Dan punya pikiran untuk jadi berkat buat orang yang berkontribusi. Itu orang sehat menurut standar WHO. Sama dengan apa yang digambarkan Alkitab sebagai manusia ciptaan Allah yang hidup dalam kasih, yang hidup sebagai garam dan terang dunia. Itu orang sehat, bukan gak ada penyakit, gak ada sakit ginjal, gak ada sakit jantung, gak cacat fisiknya, matanya gak bicek. Enggak, orang sehat adalah orang yang mentalnya sehat. Dan itu Tuhan Yesus lakukan untuk kita juga di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi luar biasa, Tuhan bisa lakukan ya, menjadi ciptaan yang baru. Nah kalau kita sudah diciptakan baru, Petrus mengatakan dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus yang kudus, maka kita ini rusak tapi dibeli dengan harga yang mahal, bukan milik kita sendiri. Bilang kanan kiri, hidup kamu bukan milik kamu sendiri. Gue juga bukan milik gue sendiri. Milik siapa? Milik Yesus Kristus yang sudah membeli kita dengan harga yang penuh, membayar dengan harga penuh. Kalau tadi handphone rusak, udah rusak, orang maunya semurah-murahnya nawar, Tuhan Yesus harganya, harga aslinya. Keren gak? Jadi kalau kita dihargai dengan harga asli, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tapi jangan buat menyombongkan diri, oh Tuhan udah beli gua nih harganya mahal. Siapa kita? Udah gak ada harganya, udah mobil mah rusak. Handphone udah hancur, dalamnya mungkin monitornya udah kacau. Tapi Tuhan tetap beli kita, diperbaharui dengan kuasanya, dengan anugerahnya untuk menjadi ciptaan yang baru. Dan Dia mau kita hidup bukan lagi menurut keinginan kita sendiri. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Dia mau kita hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik. Seperti kupu-kupu itu dari kepompong, jadi ulat jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu bisa terbang. Nah ini melakukan pekerjaan baik itu adalah ergoi agatois ya. Satu gambaran tindakan perbuatan pekerjaan yang nyata, otentik, konkret. Menjadi pribadi-pribadi yang hidup kita nih sehari-hari ya. Setelah tahu kenal Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, iman kita gak sekedar ngerti, paham. Yakin Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan mati bangkit buat saya. Oh saya percaya. Tapi ada wujud konkret sebagai refleksi kerjaan Allah di dalam hidup kita. Dulu saya ya sebelum kenal Tuhan, saya ini anak yang dikasihin ke orang lain dari bayi. Besar dengan orang lain, tuh rumah saya di Cibadak. Cibadak tuh sebelah mana arahnya, saya tuh kalau jurusan nunjuk tuh suka salah arah. Pokoknya di Cibadak, tahu kan Cibadak ya? Ya nggak tahu lah, dekat ke sini bukan Cibadak gitu ya. Di situ tuh dekat jual makanan, dekat Kelenteng itu rumah saya di situ dulu. Jualan jamu orang tua saya. Saya besar di sana. Keluarga saya asli itu di Malang tuh semuanya Buddha Toto. Ya nggak ada yang Kristen. Kalau saya besar di sana mungkin saya pun jadi penganut Buddha seperti koko-koko cici-cici saya. Tapi saya dikasih ke Cibadak ini masih familiar sama keluarga kandung saya. Dia orang Kristen walaupun belum ke gereja. Tapi agamanya Kristen. Saya boleh ke gereja. Dibawa bibi saya ke gereja. Gereja rumahan di Cibadak juga, terus ke Jalan Garuda. Suryani sana dekat BPK sana. Dan saya mulai kenal Tuhan Yesus. Lalu umur 17 dibawa teman pindah ke gereja ini kan dekat sama gereja. Ikutan PA, ikutan paduan suara, ikutan retreat pemuda pertama di gereja ini tahun 1977. Dan Tuhan memanggil saya untuk apa yang namanya lahir baru. Bukan cuma tahu tentang Yesus, tetapi percaya dan menerima Yesus.
lalu dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saudara tahu nggak, saya ini orang yang nggak nakal-nakal amat dulu. Baik-baik sekolah kagak pernah nyontek. Kagak nyontek aja pelajarannya bagus, ngapain nyontek. Teman-teman pada suka nyontek. Ya kan solidaritas, ikut-ikutan nyontek. Kasih tahu jawaban pakai kuku, yes, no gitu kan. Gitu ya. Wah, nggak bisa nyontek saya dan nggak perlu nyontek, cuman solidaritas. Ya, namanya orang berdosa, ya kan? Nah, udah gitu, itu belum lahir baru ya. Karena nggak biasa nyontek, itu saya tuh selalu duduk di depan dekat meja guru. Lagi gurunya ke belakang, saya tuh mau buka koper. Saya dulu kan zaman dulu sekolah pakai tas ecolak tuh. Taruh di meja, buka gubrak ya setasnya, gubrak gitu. Waduh, guru nggak pikir saya nyontek, anak baik. Sayanya gemeter setengah mati. Aduh kapok gue nggak mau nyontek lagi deh. Ya, nggak pernah. Saya jajan dulu, kasih uang jajan ngambil sendiri di kas. Papa saya jualan jamu 100 perak sehari. Sedikit sekali karena bukan orang kaya saya. Pengen makan nastar. Kalau nastar tuh harganya 400 perak. Jadi saya mesti nabung 4 hari baru bisa makan snack kesukaan saya di sekolah. Tuh di SDK BPK. Ya, SMPK BPK Pasir Kaliki. Saya tidak pernah nyuri. Jadi saya merasa saya orang baik-baik aja. Waktu saya terima Yesus saya bilang, ya habis Alkitab ngomong, masa salah sih Alkitab ngomong ya. Kalau kita percaya Yesus katanya masuk neraka, lah saya gak mau masuk neraka, gue mau masuk surga. Udah percaya Yesus aja tapi gue rasanya gak berdosa lah, gak dosa-dosa amat lah gitu lah ya. Sampai setelah belajar firman Tuhan bukakan, saya orang berdosa, saya sombong, saya bisa egois ya. Waktu mama saya melarang saya suka berenang. Wah pengen berenang, mama saya tuh sayang, mama angkat saya. Gak boleh lagi pilok, saya marah. Kenapa? Karena tetangga bilang lu bukan anaknya tuh, hidung lu beda sama orang tua. Kamu tuh anak pengasih. Jadi saya mulai curiga sama papa mama saya. Kalau dia orang marahin saya, dasar gue bukan anak lo ya, jadi lu marahin gue. Mikirnya enggak, awas lu ya, gue bilang gitu ya. Kabur lagi TK, bawa baju bukan ke sekolahan. TK gue udah bisa kabur loh. Kamu belum pernah bisa apa, gue udah bisa kabur naik beca sendiri. Kemana dicariin mama saya, sampai mama saya sedih. Udah TK, udah kelas 6 sama papa saya kong kali kong. Ya disembunyiin, mama saya cari di mana si Lili gini, gimana kok suaminya bapaknya nih anaknya hilang kok kagak gelisah. Ya disumputin bapaknya di rumah encek di Garuda. Wah banyak cerita, gue emang bisa bikin film tuh kayak Queen of Mad kali udah mau mati baru bikin film nanti ya. Udah gitu nangkep datang, wah pokoknya awas kalau dimarahin lagi gue kabur lagi. Itu belum lahir baru. Setelah saya terima Yesus di retreat tahun 1977, itulah ciptaan baru dalam Kristus. Iman itu mengubah hidup saya. Saya mulai ngerti ada tujuan Tuhan, kenapa saya dikasih ke orang lain. Kenapa saya bisa kenal Tuhan. Saya mulai bilang, papa mama saya walaupun tanda petik Kristen belum kenal Tuhan Yesus. Saya sudah. Kenapa Tuhan angkat saya dari Malang? Tuhan mau menyelamatkan saya dan memberikan kepada saya hidup baru. Dia mau saya jadi berkat di keluarga saya dan di keluarga asli saya di Malang. Saya mulai ada tujuan hidup. Saya hidup harus jadi contoh buat papa mama saya. Saya gak boleh bikin luka, sakit hati mereka udah besarin saya. Saya gak marah. Saya mulai bisa terima, saya mulai bisa melihat hidup saya dengan tujuan yang baru. Jadi dia mau kita hidup di dalamnya, artinya apa? Menghasilkan sesuatu untuk melakukan pekerjaan baik. Secara moral baik, secara moral bermanfaat. Berkenan pada Allah, bermanfaat bagi sesama sebagai korban persembahan yang hidup. Sebagai garam dan terang dunia, itu yang Tuhan mau. Jadi nih umur segini kalau gak tahu kamu hidup diciptakan Allah, diselamatkan Yesus Kristus dengan harga yang mahal. Dan Tuhan punya rencana lahir di mana, ngalamin apa, sekolah apa, belajar apa. Itu semua Tuhan ciptakan untuk kita satu kali menemukan tujuan Allah yang besar untuk hidup kita yang unik. Mau jadi pelukis, mau jadi dokter, mau jadi tukang masak, mau jadi vegetarian, mau jadi vegetarian, mau jadi apa saja. Kita punya tujuan yang mulia di mata Allah. Gak ada yang second job di mata Allah. Dia mau kita hidup di dalamnya. Ya, setiap pelayanan yang Tuhan izinkan lahir dalam kehidupan kita itu punya tujuan ilahi. Kenapa saya ngalamin ini? Kenapa saya mengalami begitu? Saya belajar untuk misalnya bisa pelayanan di Hagai. Saya belajar di Wanita Bijak. Saya belajar di Living Water Ministry. Saya belajar lagi mengembangkan pelayanan mental health. Karena Tuhan berurusan dengan hal-hal itu dalam hidup saya. Dalam keluarga saya, dalam interaksi saya. Dan itu memperlengkapi saya sampai menemukan sampai hari ini. Ya,
Saya udah umur segini, kadang suka sakit pinggang, saya mau sehat, belajar akuatik. Udah tua gini gue belajar akuatik, jadi guru instruktur akuatik kagak dibayar. Enaknya sih semua mah ngajar dibayar, enak aja dibayar. Gue bilang, gue belajar gratis, gue bagiin orang juga gratis. Asal bayar karcis sendiri aja masuk, gue kagak sanggup bayarin karcis orang masuk. Ya, saya menemukan semua pengalaman saya belajar. Untuk apa? Untuk saya bisa jadi berkat di usia saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sampai sekarang belajar hal yang baru terus. Tadi Bu Gebi nanya, semua kalau bikin PowerPoint dibikinin orang, bikin sendiri. Gak ada yang bikinin, saya mah. Dulu kagak bisa. Pernah bikin se-window-windownya kehapus blank biru semua. Salah kontrol delete alt atau apanya yang salah. Hilang semuanya sampai aduh itu ada disertasinya Pak Henry. Minta tolong ke tetangga ini gimana supaya dibalikin lagi, aduh disertasinya Pak Henry di komputer hilang semua. Kagak ngerti begonya kayak begitu tuh saya. Sampai sekarang kalau Pak Henry mau bikin sering nanyanya ke saya. Ini gimana sih semua karena lebih teknologinya lebih maju deh. Padahal yang ngajarin komputer suami saya dulu. Belajar ngetik PowerPoint, Word. Saya belajar PowerPoint. Belajar. Ya kenapa? Tuhan kasih semua kemampuan itu. Jadi berkembang. Nah semua itu Tuhan siapkan. Di situ dikatakan dipersiapkan Allah itu. Proetoimasen itu kalimatnya harus aktif ini. Gak usah dibaca lah ya itunya. Maksudnya ini pekerjaan yang Tuhan siapkan itu bukan ide spontannya Tuhan. Atau bukan ide spontan saya mau ini. Enggak. Kalau saya mau apa mau itu tuh semuanya mesti diuji. Dari masa kita lahir, pembelajaran kita, sekolah. Semua tuh Tuhan bekerja untuk mempersiapkan kita. Memperlengkapi kita. Memotivasi kita. Kita ada dalam rencana, kita perlu bergumul menemukan hal ini. Kalau ketemu senang, puas, bahagia, ada rasa, aduh saya tuh benar-benar diriku gitu kan ya. Karena kita udah ada dalam rencana Allah. Nah ini yang perlu kita belajar ya. Dia sudah lebih dulu merancang pekerjaan baik yang harus kita jalanin. Hidup kita gak ada yang kebetulan. Aduh saya kok kenapa lahir di keluarga begini? Gak ada yang kebetulan. Tanya kenapa Tuhan saya lahir di sini? Kenapa saya lahir anak tunggal? Kenapa saya lahir maaf misalnya polio? Kenapa saya lahir kok rambut saya beda sama orang lain? Ya Gladys Aylward lahir di keluarga orang Inggris. Orang Inggris rambutnya pirang. Dia kenapa rambutnya hitam? Aneh kan? Bagi dia bukan spesial. Kita kan kalau dapat blonde kan seneng. Tapi kalau dia orang semuanya blonde, saya kok rambutnya hitam. Orang lain matanya biru hijau, saya kok matanya coklat. What's wrong with me? Anak salah gitu saya tuh. Dia minta sama Tuhan, doa. Bangun pagi, rambut saya udah blonde. Dia ngaca bangun pagi, masih hitam. Kenapa? Dia tanya, Tuhan kenapa saya lahir begini? Dan Tuhan tunjukkan satu kali ada misionari dari China datang. Ada suku, banyak kali. China kan negara terbesar populasinya. Orangnya potongannya kecil-kecil, rambutnya hitam. Itu gue banget soalnya orang lain tinggi, saya nggak tinggi. Orang lain blonde, saya hitam. Orang lain mata biru, saya coklat. Itu saya banget. Saya mungkin Tuhan mau utus jadi misionari. Dia anak pembantu, gak sekolah tinggi. Tapi dia tahu Tuhan punya rencana. Nah kalau tahu Tuhan punya rencana ada semangat. Dia kerja, cuci baju, bersih-bersih rumah, dapat uang, beli tiket sampai ke China. Dan lahirlah The Sixth Inch, film kesaksian daripada seorang little woman. Ya, namanya Gladys Aylward. Itu namanya Gladys Aylward, di situ kasih bahasa Mandarin. I wait. Kenapa I wait? Karena dia adalah orang yang mempunyai belas kasihan, moralitas yang bagus, mengasihi orang lain. Jadi Tuhan bekerja. Ada tindakan yang Allah kerjakan secara aktif, bukan kebetulan, bukan spontanitas, bukan reaktif, tetapi satu kesengajaan Allah merajut hidup kita seperti Roma 8. Dan ini bisa jadi fakta untuk setiap kalian, bukan harapan kemungkinan. Karena Allah sedang bekerja, mulai bekerja sejak kamu ada di kandungan ibu. Temukan itu, tanyakan, gumulkan. Kalau engkau mengalami kegagalan sekolah, kalau engkau mengalami gagal pilihan studi, engkau mengalami keterbatasan, pengen sekolah gini gak jadi-jadi. Jangan putus asa, cari Tuhan, cari komunitas yang mendukung kamu mengerti. Berdoa, saya waktu dipanggil jadi hamba Tuhan, papa mama saya bilang impossible. Saya anak tunggal diambil untuk apa? Untuk jadi anak mereka. Udah besar orang tua ngambil anak zaman dulu, zaman sekarang juga begitu kan. Tujuannya apa? Supaya kalau mereka udah tua, ada yang
Anak-anak ingat ya, jangan lupa budi orang tua yang melahirkan kamu, besarin kamu, sekolahin kamu tuh mahal. Apalagi zaman sekarang, kamu lahir aja mesti bayar berapa puluh juta orang tua kamu. Sekolah aja berapa ratus ribu, berapa juta sebulan. Hitung sekolah habis berapa. Papa mama kamu penghasilannya berapa kalau kerja. Jadi mau supaya saya nanti kerja, kalau jadi hamba Tuhan ngapain? Hai, Tuhan punya rencana. Saya juga gak tahu mau sekolah apa, lihat papa saya cuma jual jamu, untungnya seperak, 2 perak, 5 perak zaman dulu. Mana bisa sekolahin saya, kuliah onsen. Paling lulus SMA udah puji Tuhan. Hai, Tuhan punya rencana. Saya ikut ke GKI Anugerah didukung sama Departemen Misi. Jadi ini saya lulusan angkatan pertama nih, Departemen Misi Anugerah Persembahan Iman. Sekolahin saya, sekolah Alkitab lulus. Bisa pelayanan, berkeluarga. Ya kan? Lalu dengan suami saya, Tuhan kasih kesempatan sekolah ke Amerika. Sekeluarga bisa sekolah ke Amerika. Coba dari mana kalau bukan Tuhan? God's beautiful plan. Di antara semua saudara kandung saya, bahkan kandung suami saya, bukan yang sombong, bukan, anugerah Tuhan. Ya, bisa sekolah tuh sekeluarga ke Taiwan, ke Amerika. Suami saya ambil PhD, saya ambil master. Anak saya nyicipin SD di Amerika, ke Taiwan. Saya belajar Mandarin, suami saya ambil gelar MDiv di situ. Jadi pinter Mandarin. Dari mana? Karena Tuhan bekerja dalam segala hal, mempersiapkan saya untuk pekerjaan baik yang Dia mau saya hidup di dalamnya. Amin. Amin. So, apa yang lagi jadi pergumulan kalian? Saya lagi di Cibadak, rumah saya kecil, rumah saya dari papan. Gak mikir bisa sekolah, duduk di tempat jemuran lantai kedua, dari papan seng. Tetangga gitu ya, bagus rumahnya, sebelah kelenteng. Saya lihat ke udara, ke pesawat, ada terbang tinggi, kapan saya bisa naik pesawat? Tuhan punya rencana. Sekarang saya naik pesawat sering, ya kan? Dulu pernah nggak bisa, mana mungkin. There is nothing impossible kalau you hidup dalam rencana Allah. Amin. Yakini, bilang kanan kiri, pegang, yakini, ku yakin. Jangan putus asa. Whatever it is. Wah, papa mama saya kenapa begini? Kalau saya lahir di sana pasti lebih baik. Enggak. Kalau saya jalan dalam rencana Tuhan, semuanya bisa jadi baik. Amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sudah siapkan, melakukan bagiannya, berproses dalam hidup kita, mendampingi kita, membentuk kita, melengkapi kita. Ya. Memberdayakan kita, tapi Dia mau kita meresponi, melakukan bagian kita secara aktif dengan sadar, bukan diam aja gerenyang di kesanain kesini, enggak. Kalau saya nggak meresponi panggilan Tuhan, mempersembahkan diri, saya nggak akan terdorong dan gereja mikir saya udah persembahkan diri di sekolah Alkitab cari pendukungnya, ya. Kalau saya dikasih kesempatan, tantangan pelayanan, saya nggak mau belajar, saya kagak bisa. Yang namanya bahasa Mandarin, yang namanya bikin PowerPoint, yang namanya ngajar, yang namanya tentang mental health, ya bisa kayak orang kuliahan gitu ngajar. Yang namanya aku, kalau saya nggak mau, repot, rese, resiko, ya basah-basah, nanti flek mukanya, ngapalin, capek, nggak mau, nggak jadi apa-apa, cuman gitu-gitu wae. Mau jadi orang hidupnya gitu-gitu wae. Gak mau kan? Tuhan kan mau kita jadi masterpiece-nya Allah, ya. Jadi kita jangan pasif. Allah gak sekedar menyediakan pekerjaan baik, Dia menghendaki kita hidup di dalamnya, artinya menjalaninya. Kamu sudah dipanggil, hiduplah sebagai anak terang. Kamu sudah dikasih terang, biarlah terangmu menyala atasmu. Jangan cuma tahu Tuhan punya rencana, tapi jalani itu dengan nyata dalam hidup kamu. Ketahuilah, iman yang sejati harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu mungkin, dan itu ya dan amin, ya. Keselamatan bukan hasil perbuatan baik kita, tapi harus menghasilkan perbuatan baik. Baca kalimat terakhir, 2, 3, 4. Keselamatan bukan hasil perbuatan baik kita, tapi harus menghasilkan perbuatan baik dari hidup kita untuk orang lain. Itu namanya baru kita udah ngerti, kenal, tahu. Ya, Nick Vujicic lahir dengan tidak sempurna, tapi Allah, orang tuanya mendidik dia
dengan keyakinan engkau ciptaan yang unik, masterpiece. Gak punya tangan, gak punya kaki. Engkau belajar hidup tanpa tangan, tanpa kaki, bisa hidup normal. Jadi orang normal. Dia bisa jadi pembicara, dia bisa komputer, dia bisa teknologi, dia bisa menikah, dia punya anak. Dia bisa punya kehidupan yang menghidupi keluarganya sendiri walaupun mungkin bagi dunia dia cacat. Tapi dia bisa menghidupi hidupnya sendiri dan keluarganya, punya 3 lagi anaknya kalau gak salah. 3 apa 4 sih? 3 ya. Nick Fujisik, gak ada tangan, gak ada kaki. Kalau di kita udah jadi pengemis aja. Marah, kenapa papa mama lahirin saya gini, mendingan dibunuh dari kecil. Saya daripada sengsara. Nick tidak, meyakini Tuhan punya rencana. Dia belajar apa yang dia bisa dan perlu. Dan dia menghasilkan perbuatan yang baik. Ya, apapun hidupmu, waktunya udah habis. Kamu cari sendiri cerita, ini adalah tentang Louis Zamperini. Dia hidupnya jadi film namanya Unbroken. Ya, Incredible Life True Story. Seorang yang jadi pelari, senang lari, tetapi dia tahu dia harus lari untuk Tuhan. Memenangkan olimpiade medali emas berkali-kali. Tapi waktu mau bertanding, di Jerman kalau gak salah ya, terjadi perang dunia, gak jadi. Dia jadi tentara, pilot untuk angkatan perang Amerika dan ketembak. Pada waktu itu dia dengan 3 orang terkatung-katung di Samudra Pasifik. Berapa puluh hari selamat masuk ke sarang penyamun. Selamat dari lubang buaya masuk ke lubang singa. Masuk ke lubang buaya. Yaitu apa? Di tempat tahanan perang orang Jepang. Aduh, Jepang jahat banget. Jadi prisoner of war. Wow, POW. Aduh, disiksanya setengah mati. Tapi di situ dia jadi saksi bagi Tuhan. Untuk mengasihi, menolong orang lain, semangat tetap hidup. Temennya satu-satu mati, dia tahan. Aduh, kurus kering banget. Aduh, udah kayak kerongkong dibungkus kulit, kurang makan, suruh lari, suruh kerja sampai perang selesai. Dia kena PTSD, pacarnya tetap nunggu, menikah, jadi orang yang pelayanan dengan Billy Graham, dan Unbroken dia meninggal umur 90 lebih. Satu waktu lagi dia bawa obor olimpiade kembali ke Jepang. Tahun berapa ya terjadi olimpiade di Jepang. Dia cari tuh orang yang nyiksa dia, namanya Watanabe, the bird istilahnya. Orangnya gak mau nemuin si Zamperini. Dia bilang, I forgive him anyway. Dia pilih untuk mengampuni si penjahat yang menyiksa hidupnya dan teman-temannya, yang membunuh teman-temannya waktu di kamp konsentrasinya Jepang. Hidupnya menjadi satu orang yang melihat hidup boleh susah, tapi kalau punya tujuan, kesusahan tidak menghancurkan kamu. Kesusahan membentuk hidup kamu jadi teguh, tabah, tangguh, bersinar. Seperti berlian yang diasah menjadi berlian yang mahal dan berharga, dipakai di mahkotanya Tuhan. Amin. Mari kita hidup, temukan tujuan Allah, hidup dalam tujuan Allah, bergairah hidup di dalamnya. Lihat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun kemudian hidupmu jadi apa, ditentukan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga, terima kasih hari ini berita firman sudah boleh disampaikan, kiranya menjadi kekuatan dan berita yang membangkitkan setiap pemuda-pemudi, remaja-remaji di tempat ini menemukan tujuan Allah, menghidupi tujuan Allah, dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh alive, bergairah dengan tujuan Allah. Sehingga satu kali mereka menengok ke belakang, mereka tidak pernah menyesal memilih hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan dan kembalikan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Materaikan firman-Mu, ampuni segala kekurangan, ketidaksempurnaan, hapuskan dari ingatan apa yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all.